Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Vendobrik. Kali ini kita bakal lanjutin lagi nih series challenge 21 bukunya, yang dimana buku buku keempat yang saya tuntaskan dari 21 buku tersebut ialah buku Men Are From Mars and Women From Men Are From Mars and Women Are From Venus. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja videonya. Nah, mungkin dari judul teman-teman mengira buku ini merupakan buku fiksi ya, dan ternyata buku ini bukanlah buku fiksi, melainkan buku non fiksi, yang dimana judulnya itu maksudnya penganalogian antara pria dan wanita. Mengapa dibilang gitu? Ini seperti contoh misal, Men are from Mars, women are from Venus. Nah, maksudnya ialah perbedaan antara laki dan perempuan itu sangatlah berbeda ya. Seakan-akan mereka ini berasal dari planet yang berbeda. Nah, di buku ini itu ngejelasin beberapa hal yang emang menarik di dalam buku ini, dan juga kalau kita baca pun kadang kita ketawa-ketawa sendiri Kak, soalnya kadang relate juga dengan apa yang kita alami. Buku ini menjelaskan tentang cara agar hubungan suatu pasangan itu berjalan dengan harmonis ya. Yang dimana nanti di buku ini juga kita bakal dijelasin cara memahami si perempuan ataupun si perempuan memahami si lelakinya. Nah, memang ada banyak informasi yang saya dapatkan di buku ini, dan salah satunya itu ialah informasi bahwasanya kalau laki-laki itu terkadang di dalam sebuah hubungan, laki itu kadang cenderung untuk menarik diri dalam hubungannya ketika ia mengalami frustasi. Sementara perempuan sebaliknya, justru ketika ia merasa frustasi, ia malah datang kepada pasangannya untuk mengeluh gitu biasanya. Nah, masalahnya ialah si perempuan mengira terkadang laki-laki itu mengabaikan ketika dia lagi frustasi. Maksudnya kadang si perempuan itu ingin membantu dia, padahal si laki-laki seperti kita tahu ya, kita kan cowok biasanya kalau kalau ada masalah solusinya diri kita sendiri ya kan. Nah, sementara si perempuan sebaliknya. Ada penganalogiannya begini, bahwasanya laki-laki itu ketika frustasi mereka suka pergi ke gua. Yang dimana gua itu ibaratnya tempat mengurung diri si laki-laki ya. Misal kalau kalau kita di dunia nyata, misal mungkin kita bisa kita bilang seperti kita bermain game, baca koran, baca komik, baca buku gitu kan. Biasanya kan kita kalau lagi stres tuh lebih prefer menyendiri gitu. Nah, masalahnya perempuan menangkap ini sebagai simbol bahwasanya si laki-laki tersebut mengabaikan dia, padahal eee, tidak seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau si perempuan lagi frustasi, si perempuan biasanya suka komplain-komplain gak jelas. Sehingga kita para laki-laki mengira bahwasanya apa yang kita berikan kepada dia tuh kayak gak cukup. Padahal si perempuan cuma ingin mencurahkan isi hatinya saja. Nah, dari perbedaan ini, buku ini mencoba menunjukkan bahwasanya laki dan perempuan itu memang memiliki pemikiran yang berbeda. Terlebih ketika mereka menghadapi suatu permasalahan atau frustasi. Oleh karena itu, adanya buku ini mungkin bisa membuat teman-teman untuk lebih saling memahami kepada pasangannya masing-masing gitu. Oke, mungkin ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan dari buku ini, dan jujur saya juga memiliki beberapa informasi yang sebelumnya tidak saya ketahui. Tetapi entah mengapa saya rasa buku ini itu terlalu bertele-tele dan mengulang-ulang. Yang paling bingungnya adalah kayak begini. Pokoknya di awal-awal bab itu kan ada bahas itu penganalogian para lelaki itu menarik diri. Nah, penganalogiannya itu ibaratnya laki-laki itu suka menyendiri di guanya. Sementara beberapa bab kemudian dibahas juga seperti itu. Misal laki-laki itu seperti gelang karet yang dimana suka menarik diri, lalu nanti dia kembali dengan semulanya. Padahal kan itu kalau kita pikir-pikir itu dua topik yang sama kan. Kedua hal tersebut memiliki poin yang sama. Cuma entah mengapa si John Gray ini malah membuat seakan-akan dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Bukan cuma itu, ada juga beberapa kekurangan yang ada di buku ini, yaitu salah satunya yaitu kebanyakan pemberian contoh. Apalagi di bab akhir. Gila, kurang ajar di bab akhir. Di bab akhir, kalian itu bakal nemuin nanti tentang permasalahan penulisan surat. Nah, masalahnya kalau pemberian contoh kan biasanya satu, dua, tiga itu udah pas ya. Tapi entah mengapa di buku ini malah memberi pemberian contohnya itu berlebihan. Dan jujur ya, ini mungkin dari buku yang sudah saya baca ini buku yang nggak saya tuntaskan. Bab terakhirnya saya nggak sanggup tuntaskan karena saking berputar-putarnya.
saking mengulang-ulang apa yang ada. Nah, meskipun buku ini membahas tentang hubungan pasangan agar harmonis, buku ini sebetulnya juga cocok juga ya sebetulnya sama kita-kita yang nah ini buku emang sebetulnya ini buku untuk pasangan ya, dan jangan harap kalian bakal menunggu 10 tips mendapat cewek cantik. Kalau kalian nih menginginkan hal tersebut, kayaknya buku ini nggak cocok deh untuk kalian. Oke, sekarang kita masuk di poin penilaian. Dan kalau kalian bertanya apakah buku ini worth it untuk dibeli dengan harga yang ternyata cukup murah ya, di bawah 100.000. Malah kalau nggak salah kemarin itu saya dapatnya 80.000 deh. Tapi meskipun harganya di bawah 100.000, 80.000, menurut saya buku ini kurang worth it ya untuk untuk dibeli. Dan kayaknya ini buku pertama dari semua review saya yang saya bilang kurang worth it. Kenapa Kenapa saya bilang gitu? Karena buku ini terlalu bertele-tele dan terlalu berputar-putar, dan pada intinya mereka menjelaskan hal yang sama lagi, dan lagi. Nah, malah menurut saya gini, oke kalau kalian mau beli buku ini kan, cukup baca aja 200 halaman, dah, nggak usah baca lagi sisanya. Soalnya ini ada buku Menaformos ini ada 400 lembaran ya, dan jujur paling 200 lembar aja yang beneran informasi yang sekiranya kalian dapat. Sisanya itu cuma pengulangan aja dan contoh-contoh yang nggak nggak terlalu berguna untuk kita sebagai pembaca. Nah, karena kita sudah di penghujung video, saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam melakukan review ini. Dan saya tekankan kembali bahwasanya review yang saya lakukan ini murni adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya selama saya membaca buku ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya. Thanks for watching and see you next video.